Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiarista Ramadhani. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang struktur dan kebahasaan teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Apakah ada yang sakit? Kita doakan bagi yang sakit semoga lekas sembuh. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang struktur dan kebahasaan teks ceramah. Indikator pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu menentukan struktur dan kebahasaan teks ceramah. Yang kedua yaitu menyusun teks ceramah dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks ceramah. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menyusun teks ceramah dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Pada minggu lalu, kita kan sudah mempelajari pengertian dari ceramah. Apakah ada yang masih ingat apa pengertian ceramah? Ya, pengertian ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi suatu informasi dan pengetahuan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Pada bagian pendahuluan berisi suatu permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah ceramah. Contohnya permasalahan tentang pergaulan bebas, permasalahan tentang perkembangan moral anak, dan permasalahan tentang bencana alam yang terjadi pada saat ini. Pada bagian yang kedua atau pada bagian isi berisi suatu argumen pembicara. Argumen adalah pendapat yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu alasan. Jadi pada bagian isi, seorang pembicara menyampaikan suatu argumen mengenai topik yang dibahas dalam ceramah. Pada bagian yang ketiga atau pada bagian penutup berisi suatu kesimpulan yang disampaikan oleh pembicara. Selain menyampaikan kesimpulan, seorang pembicara juga menyampaikan suatu saran yang disertai dengan alasan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Kata ganti orang pertama dipakai untuk menggantikan orang yang berbicara. Sedangkan kata ganti yang kedua dipakai untuk menggantikan orang yang diajak berbicara. Berikut contoh kalimat yang menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Kata bapak-bapak atau kata ibu-ibu menggunakan kata ganti orang kedua. Sedangkan kata saya menggunakan kata ganti orang pertama. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya, ceramah dengan topik masalah kebahasaan. Maka istilah-istilah yang muncul yaitu tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Contohnya yaitu oleh sebab itu, oleh karena itu, akibatnya. Berikut contoh kalimatnya. Kita harus menjaga anak-anak kita dari narkoba, sebab narkoba dapat membahayakan kesehatan. Pada kalimat tersebut terdapat kata sebab. Kata sebab tersebut menunjukkan hubungan argumentasi. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang mengekspresikan sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya yaitu berasumsi, menyimpulkan, memperkirakan, mengagumkan. Yang kelima yaitu menggunakan kata persuasif. Kata persuasif bertujuan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Contoh katanya yaitu hendaklah, seharusnya, sebaiknya.
Selanjutnya, saya akan menunjukkan penggalan contoh teks ceramah pada bagian pembuka yang berbunyi, pergaulan bebas akhir-akhir ini telah marak terjadi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya anak-anak yang memakai narkoba, merokok, dan juga melakukan seks bebas. Banyak para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas yang sudah merokok. Pada penggalan contoh teks ceramah tersebut berisi suatu permasalahan maraknya pergaulan bebas. Dibuktikan dengan kalimat banyaknya anak-anak yang memakai narkoba, merokok, dan juga melakukan seks bebas. Selanjutnya, saya akan menunjukkan penggalan contoh teks ceramah pada bagian isi yang berbunyi, pergaulan bebas terjadi akibat beberapa faktor. Salah satu faktornya yaitu kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua. Kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua terjadi sebab orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dan akhirnya, kegiatan anak tidak terlalu diawasi. Pada contoh penggalan teks ceramah bagian isi, terdapat suatu argumen pembicara yang berbunyi, kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua terjadi sebab orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan penggalan contoh teks ceramah pada bagian penutup yang berbunyi, pergaulan bebas dapat dihindari dengan berbagai cara. Sebagai orang tua, maka kita harus lebih meningkatkan lagi dalam membimbing dan mengawasi anak-anak, agar anak-anak tidak terlibat pergaulan bebas. Apabila anak-anak tidak diawasi dan dibimbing, maka besar kemungkinan anak-anak terlibat pergaulan bebas. Pada penggalan contoh teks ceramah bagian penutup, terdapat suatu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berbunyi, pergaulan bebas dapat dihindari dengan berbagai cara. Sedangkan sarannya yaitu, sebagai orang tua, kita harus lebih meningkatkan dalam membimbing dan mengawasi anak-anak, agar anak-anak tidak terlibat pergaulan bebas. Setelah kita mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks ceramah, apakah anak-anak ada yang masih belum paham dengan materi ini? Jika ada yang belum paham, segera ditanyakan ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.